Ini menarik loh, soalnya cakupannya luas banget, jauh di atas sekedar, cerdas otak aja. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Sebelum melanjutkan menonton channel ini, terima kasih. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngupas sesuatu yang baru nih dari dunia pendidikan Indonesia. Namanya Kerangka Kerja Pembelajaran Mendalam, atau kita singkat PM aja ya biar gampang. Sumber kita kali ini dari materi presentasi naskah akademik Kemendikbud-Ristek yang Februari 2025 punya. Jadi yuk kita coba bedah bareng Anda apa sih intinya pendekatan baru ini dalam waktu singkat aja. Mari kita mulai. Jadi kalau dilihat sekilas nih, inti PM ini kayaknya mau bikin suasana belajar yang beda ya. Yang benar-benar sadar, terus bermakna, sama yang penting juga menggembirakan katanya. Kuncinya itu di pengembangan holistik. Istilah keren nih, ada olah pikir, olah hati, olah rasa, sama olahraga. Wah, ini kedengarannya kayak mau bikin manusia yang utuh banget ya. Nggak cuma pintar di pelajaran aja. Tepat sekali. Dan ini nyambung langsung ke tujuan utamanya. Jadi bukan cuma ngejar nilai akademis, tapi gimana caranya lulusan itu punya profil yang komplit gitu. Ada 8 dimensi profil lulusan yang mau dicapai. Ini menarik loh, soalnya cakupannya luas banget. Jauh di atas sekedar, cerdas otak aja. Tujuannya itu ya membentuk fondasi karakter sama kompetensi yang menyeluruh buat masa depan. Gitu. Oke. 8 dimensi ya. Coba kita lihat. Ada keimanan dan ketakwaan, terus kewargaan. Nah, kewargaan ini isinya nilai Pancasila sama cinta tanah air. Khas Indonesia banget ya ini. Betul. Kontekstual sekali. Terus ada penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, lumayan banyak nih. Ada juga kesehatan, jasmani dan rohani, dan terakhir komunikasi. Kalau lihat daftarnya gini, kayaknya ini jawaban buat zaman sekarang ya, yang butuh orang nggak cuma pintar, tapi juga bijak, tangguh gitu. Menurut Anda apa sih yang bikin kombinasi 8 ini jadi penting banget? Justru signifikansinya itu di keseimbangannya. Nggak ada satu yang paling dominan. Gitu. Misalnya nih, penalaran kritis kan penting banget ya. Tapi kalau nggak dibarengi olah hati atau nggak bisa kerja sama, ya bisa jadi malah kurang bagus hasilnya. Atau malah destruktif. Jadi tekanannya tuh di sinergi antar dimensi, biar jadi individu yang lengkap dan bisa adaptasi. Ini geser banget dari fokus yang cuma ke kognitif melulu. Nah, buat mencapai profil ini, PM punya 3 prinsip pembelajaran. Ada berkesadaran atau mindful, terus bermakna atau meaningful, sama menggembirakan, joyful. Wah, 3 prinsip ini kedengarannya enak ya, humanis gitu. Tapi berkesadaran itu maksudnya gimana dalam konteks belajar? Apa harus meditasi dulu gitu sebelum masuk kelas? Ya nggak selalu harus gitu juga sih, walaupun bisa aja. Berkesadaran di sini itu lebih ke gimana siswa itu sadar sama proses belajarnya sendiri. Dia ngerti tujuan belajarnya apa, cara belajar dia yang paling pas gimana, perasaannya gimana pas belajar. Ini soal membangun metakognisi, sama motivasi dari dalam diri. Terus kalau bermakna, itu artinya materi pelajaran nyambung sama kehidupan nyata siswa. Bisa isu personal dia, lingkungan dekatnya, atau bahkan masalah global. Contohnya, belajar kimia mungkin bisa dikaitin sama isu polusi air di daerahnya. Jadi relevan kan? Oh, jadi nggak ngawang-ngawang ya materinya? Ekologis, bikin termotivasi. Biar siswa itu mau belajar bukan karena terpaksa. Menarik banget. Jadi pengen belajar lagi rasanya, haha. Terus, gimana caranya prinsip-prinsip ideal ini diterapin di sekolah sehari-hari? Kan kedengerannya agak abstrak ya? Nah, disitulah 4 pilar holistik tadi berperan. Olah pikir, olah hati, olah rasa, sama olahraga. Ini kayak wadah buat nerapin ketiga prinsip tadi. Olah pikir ya jelas, buat kemampuan kognitif, analisis, mikir kritis. Olah hati ini nyangkut etika, empati, integritas. Penting banget buat dimensi kewargaan sama kolaborasi tadi. Iya benar. Terus olah rasa, nah ini sering agak kelewat nih. Fokusnya ke kepekaan estetika, seni, tapi juga kepekaan sosial. Bisa ngerasain dan menghargai nuansa gitu. Terakhir, olahraga. Bukan cuma fisik sehat ya, tapi juga bangun karakter, disiplin sportif kerja tim. Wah, lengkap ya. Keempat pilar ini harus jalan bareng, terintegrasi. Bukan jadi mata pelajaran sendiri-sendiri yang kepisah.
Misalnya, bikin project science itu olah pikir, tapi tujuannya buat nyelesain masalah sosial di lingkungan. Itu olah hati dan rasa. Terus dikerjainnya bareng-bareng satu tim. Nah, itu olahraga dan kolaborasi. Ah, oke. Jadi integrasi ini kuncinya ya, biar nggak kotak-kotak gitu. Terus kalau proses belajarnya sendiri gimana? Ada tahapannya nggak? Ada. Kerangka ini nyebutnya 3 pengalaman belajar. Berjenjang gitu. Ada memahami, terus mengaplikasi, sama merefleksi. Ini sebenarnya mirip-mirip sama taksonomi belajar yang udah ada ya, kayak Bloom atau Solo. Intinya kan tingkatan pemahaman. Oh, oke. Jadi ada levelnya ya? Ya, memahami itu dasarnya, bangun konsep dulu, terus mengaplikasi. Nah, ini pas siswa pakai ilmunya di situasi baru, buat mecahin masalah, buat bikin sesuatu. Di sini nih, belajar jadi bermakna. Terakhir, merefleksi. Ini penting banget, siswa diajak mikirin lagi proses sama hasil belajarnya, apa yang udah bagus, apa yang kurang, apa pelajaran yang bisa diambil. Ini ngebangun kesadaran diri tadi sama kemampuan belajar mandiri. Jadi muter terus ya siklusnya? Paham, coba, terus mikir lagi? Betul. Biar pemahamannya dalam dan nempel, bisa dipakai, nggak cuma hafal di kepala aja. Biar bisa jalan lancar di lapangan. Apa aja tuh elemen pendukungnya menurut kerangka PM ini? Ada 4 komponen utama nih yang disebut kerangka pembelajaran PM, kayak penopangnya gitu. Pertama, praktik pedagogis guru. Ini intinya, harus inovatif, otentik. Misalnya pakai metode proyek, inquiry, atau dibedain sesuai kebutuhan siswa. Jadi gurunya sentral banget ya perannya? Banget. Kedua, kemitraan pembelajaran. Maksudnya kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, bahkan bisa ngajak komunitas atau pakar dari luar sekolah. Ini biar sumber belajarnya makin kaya dan relevan sama dunia nyata. Kemitraan ya? Oke. Ketiga, lingkungan pembelajaran yang mendukung. Ini bisa fisik, kayak ruang kelas yang fleksibel gitu. Bisa juga virtual, pakai platform digital. Dan yang nggak kalah penting, budaya sekolahnya juga harus positif, inklusif. Keempat, pemanfaatan teknologi digital. Tapi harus strategis ya. Bukan cuma gantiin buku cetak. Lebih sebagai katalisator. Buat bantu kolaborasi, akses info lebih luas, atau bikin pembelajaran lebih personal. Jadi semua elemen ini harus nyambung dan kerja bareng ya, kayak satu ekosistem gitu. Persis, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kemitraan buka pintu keluar, lingkungan bikin nyaman buat eksplorasi, teknologi nambah cara belajar, tapi ujung-ujungnya tetap dipraktek ngajar gurunya itu sendiri. Benar mendalam, sesuai namanya. Ini visi yang gede loh sebenarnya. Butuh perubahan sistemik, nggak cuma ganti kurikulum dikit-dikit. Oke deh, jadi kalau boleh kita simpulkan buat Anda nih ya, kerangka kerja pembelajaran mendalam ini kayak semacam cetak biru baru pendidikan kita. Fokusnya geser dari cuman ngejar penguasaan materi ke pengembangan manusia seutuhnya. Betul. Caranya lewat pengalaman belajar yang sadar, bermakna, plus menggembirakan. Dengan gabungin olah pikir, hati, rasa, dan raga. Terus didukung sama ekosistem yang saling kerjasama dan bisa adaptasi. Tujuannya jelas banget, mencetak pembelajar seumur hidup yang seimbang, yang relevan sama zamannya. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Kita lihat tadi penekanannya kuat banget ya di keseimbangan holistik itu, pikiran, hati, rasa, raga. Coba deh pikirin gimana prinsip yang mirip-mirip ini bisa Anda terapin. Mungkin nggak usah formal-formal amat, bisa dalam cara Anda belajar hal baru, atau mungkin dalam kerjaan sehari-hari. Gimana caranya biar proses Anda mencapai sesuatu itu jadi lebih utuh, lebih bermakna, dan mungkin lebih menggembirakan juga? Wah, pertanyaan bagus itu buat dibawa pulang. Oke deh, sekian dulu obrolan kita kali ini ngupas kerangka kerja pembelajaran mendalam. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton channel ini.